Film ini mengisahkan seorang ayah yang melakukan perburuan terhadap teroris yang telah menewaskan putrinya. Berhasilkah sang ayah membalaskan dendamnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di London, di mana penjual mie ayam bernama Ngok Ming Kwan menjemput putrinya bernama Van yang baru saja keluar dari sekolahnya. Kwan kemudian mengantar Van ke toko pakaian, yang mana Van ini akan membeli sebuah gaun untuk dipakai di acara ulang tahun admin YND. So stop worrying. Van. Sebelum masuk ke toko, Van tak sengaja bertabrakan dengan seorang motovlog. Sedangkan Kwan tak sengaja menabrak sebuah mobil milik seorang pemuda saat keduanya berebut tempat parkir. Ketika Kwan keluar dari mobil untuk berbicara dengan si pemuda, tiba-tiba ledakan bom terjadi di toko pakaian. Ledakan itu membuat Kwan mengalami luka tusukan kaca di bagian wajahnya, tetapi ia tak peduli dan langsung masuk ke lokasi untuk mencari putrinya. Sementara itu, sebuah stasiun berita menerima telepon dari kelompok yang menamakan diri mereka sebagai IRA, Tentara Republik Irlandia atau organisasi paramiliter yang menginginkan persatuan Irlandia. Mereka mengaku bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Mendengar kabar itu, kepala stasiun pun memberitahu karyawannya untuk mencari informasi lebih lanjut dan mencari tahu apakah ada kelompok teroris lain yang berada di balik pengeboman itu. ISIS, Al-Qaeda. Sore harinya, salah satu reporter bernama Ian Watt pergi ke lokasi pengeboman untuk mengambil gambar para korban. Namun ia tiba-tiba berhenti sejenak saat melihat Kwan di dalam toko sambil menangis memeluk tubuh Van yang sudah tak bernyawa. Di sisi lain, 3 anggota IRA menonton berita dari tempat persembunyian mereka yang berada di dalam kamar hotel. Salah satunya lalu menyatakan bahwa mereka harus tetap tinggal di kamar ini untuk menghindari deteksi dari petugas keamanan. Stay put. This place is safe. Sementara itu, Wakil Menteri Irlandia bernama Liam Hennessy yang sedang ikeh bersama selingkuhannya bernama Maggie mendapatkan telepon dari istrinya bernama Mary tentang pengeboman tersebut. Mary lalu menanyakan keadaan Liam karena semalam Liam tidak ada di rumah. Liam pun mengatakan kalau dirinya sedang pergi memancing ikan telek. Keesokan harinya, Liam berangkat ke kantor kementerian untuk membahas tentang pengeboman bersama para bawahannya. They're trying to undermine anywhere. Maybe someone in this room. Ia lalu ditelepon oleh politisi Inggris bernama Catherine Davis tentang pengeboman di London dan minta Liam untuk mencari pelaku pengeboman karena kebetulan Liam ini adalah mantan anggota IRA 20 tahun yang lalu. I'll consider it. Di dalam rapat itu, Liam marah-marah kepada bawahannya dan menuntut mereka untuk mencari tahu siapa pelaku di dalam IRA yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil di London. It's unacceptable here and abroad. What do we get in return? Maybe someone in this room. Sementara itu, di warung mie ayam, Kwan kini menjadi orang yang pemurung dan masih belum rela atas kematian putrinya. Ia lalu dikunjungi oleh 2 detektif yang mengkonfirmasi kalau putrinya menjadi korban pengeboman dari 12 korban yang tewas. Kwan kemudian bertanya, apakah mereka akan menemukan para pelaku dan menghukumnya secara berat? Mereka pun menjawab dengan meyakinkan Kwan bahwa petugas penanggulangan teroris akan menemukan para pelaku secepat mungkin. To come and be with you, Mr. Kwan.
Siang harinya, Kuan kemudian mendatangi markas penanggulangan teroris SO-15 di London untuk menemui Komandan Bromley. Setelah bertemu, Bromley menjelaskan bahwa ia menjamin akan mencari para pelaku karena ini sudah tugas SO-15. Namun Bromley menyampaikan bahwa para pelaku adalah orang-orang yang sulit ditangkap karena berada di bawah pemerintahan Irlandia. Kuan lalu memberikan semua uang tabungannya yang berjumlah 2.000 pound sterling untuk menyuap Bromley dan minta Bromley untuk memberikan daftar nama para pelakunya. Tapi sayangnya, Bromley ini bukanlah petugas yang tinggal di negara Indotit. Ia menolak uang tersebut dan tetap menjamin akan menemukan para pelakunya. I'm sorry, but we can't take this. Do you understand? And keep coming here on a daily basis. How long have you been in this country, Mr. Kwan? Di dalam obrolan mereka, terungkaplah bahwa Kuan ini ternyata memiliki 2 putri, yang mana putri pertama terbunuh ketika perampok Sawadikap menyerang kapal mereka saat dalam perjalanan ke London. Sedang istri Kuan meninggal saat melahirkan Van. She died. Giving a birth to Fred. And keep coming here on a daily basis. I'm truly sorry for your loss. It's time and resources for my investigation. 3 minggu kemudian, para petugas masih saja belum menemukan petunjuk tentang para pelaku pengeboman. Hal ini pun membuat Kuan terpaksa mencari pelaku sendirian dengan mencarinya di internet. Di saat itu juga, Kuan tak sengaja melihat berita televisi yang menampilkan podcast yang menampilkan mantan IRA yaitu Liam Hennessy yang menyampaikan bahwa ia akan mencari pelaku secepat mungkin. Hope? We are more than happy to resort to financial problem rather than a political. This is Liam Hennessy. Setelah acara selesai, Liam mendapatkan telepon dari Kuan yang minta Liam untuk memberikan nama para pelakunya. Akan tetapi Liam tidak tahu karena ia bekerja untuk pemerintah, bukan teroris. You're very powerful. But I can talk to you. Setelah berbicara dengan Liam, Kuan akhirnya memutuskan untuk berbalas dendam. Ia membakar foto istri dan 2 putrinya guna menyingkirkan kenangan yang terus membuat Kuan merasa menjadi ayah yang gagal. Kuan lalu ditetangi rewang asa-asahnya bernama Lam yang minta Kuan untuk tetap tinggal. Namun Kuan menolak dan pergi ke minimarket untuk berbelanja beberapa peralatan. Ia juga membeli mobil van yang ia racik menjadi mobil petugas kebersihan sebagai penyamaran. Setelah semuanya siap, Kuan pun pergi ke Belfast, Irlandia untuk menemui Liam di kantornya. Namun sebelum itu, Kuan memesan 1 kamar untuk menaruh semua peralatannya. You have a room? Yes, I will keep trying this, Sander, but not the service I've come to expect. Di hari berikutnya, Kuan pun pergi ke kantor Liam sambil membawa beberapa bahan dapur. Namun sayangnya, kedatangan Kuan ditolak oleh sekretaris Liam. Saat 2 petugas membawa Kuan pergi karena menemukan 1 buah pisau Swiss, ia akhirnya bertemu dengan Liam yang baru saja rapat. Melihat Kuan hanya pria tua biasa, Liam pun mengizinkan Kuan untuk berbicara dengannya. Let him be. Yes, you're angry, but there's not much I can do. Ketika berbicara 4 mata, Kuan mengangkat sejarah Liam sebagai pemimpin IRA, bahkan menunjukkan Kipling surat kabar yang menyatakan Liam bangga dengan akar IRA-nya. Meskipun Kuan minta untuk menemukan para pelaku pengebom, Liam mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang mereka atau siapa mereka. Menyadari kalau Liam menyembunyikan sesuatu, Kuan pun mengatakan kalau ia akan membuat Liam memberikan nama pelakunya. Kuan kemudian pergi ke kamar ngising sambil membawa korek dress, tali, udut, dan 2 botol minuman soda. Ia lalu meracik bahan-bahan itu menjadi bom darurat dan menyebabkan ledakan kecil terjadi di kamar ngising. Setelah ledakan mereda, Kuan menelpon Liam untuk memberikan nama pelakunya, tetapi lagi-lagi Liam mengaku kalau ia tidak tahu siapa pelakunya. Right. Menyadari dirinya diteror oleh Kuan, Liam pun menelpon ponakannya yang merupakan pasukan khusus bernama Sian untuk membantu menangkap Kuan. I'll be there. Setibanya di hotel,
Kuan kembali membuat beberapa bom darurat untuk meneror Liam. Ia bahkan masang bom di mobil salah satu anak buahnya dan meletakkan kertas yang bertuliskan names. Keesokan harinya, anak buah Liam yang dipimpin oleh Jim akhirnya menemukan tempat tinggal Kuan di sebuah hotel. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengepung Kuan. Akan tetapi, Kuan ini melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri dari pandangan Jim. Di sisi lain, Sean tiba di rumah Liam dan menanyakan apa yang harus ia lakukan. Liam pun memberi tugas untuk membuat kerjasama dengan SO-15 guna menemukan para pelaku pengeboman yang sudah dipastikan anggota IRA. Needs to know the bombing's on ours. Namun, Liam menegaskan bahwa kerjasama ini harus bersifat rahasia karena jika IRA tahu Liam meminta bantuan London, maka mereka akan marah besar serta menimbulkan kekeosan. Should anyone, rogue or not, di hari berikutnya, Kuan masih terus mengamati aktivitas Liam. Bahkan ia memotretnya saat Liam berciuman dengan Maggie di sebuah kafe. Sementara itu, Sean tiba di London dan bertemu secara rahasia dengan Komandan Bromley. Sean lalu memberitahu Bromley kalau Liam ini memiliki akses kode perintah pengeboman. Jika kode akses itu muncul saat pengeboman berikutnya, Liam akan tahu dan langsung mengirim data siapa yang memerintahkannya ke Bromley. People on the list. Setelah setuju dengan rencana Sean, Bromley pun menegaskan kalau pelakunya ketemu, maka yang akan menanganinya SO-15 bukan pihak Liam. People on the list. Then we take them down. Sementara itu, Liam, istrinya, dan anak buahnya pindah ke rumah keduanya di tengah perkebunan. Hal ini mereka lakukan agar Kuan tidak membuat teror lagi. Namun sayangnya, hal itu tidak membuat Kuan menyerah. Ia membeli mobil bekas dan pergi ke hutan yang tak jauh dari rumah Liam untuk membuat teror. Malam harinya, Kuan diam-diam menyelinap ke kandang ternak milik Liam guna memasang beberapa bom. Namun di saat itu juga, ada salah satu penjaga yang mengetahui Kuan. Alhasil, Kuan pun terpaksa mengajar para penjaga itu yang berjumlah 2 orang. Setelah semuanya beres, Kuan kembali ke hutan dan menyaksikan kandang ternak Liam meledak akibat bom rakitannya. Hal ini pun membuat Liam, Jim, dan lainnya kesal karena Kuan masih saja meneror mereka. Sean, everything. Keesokan harinya, Liam meminta istrinya Mary pergi ke London karena tempat ini sudah tidak aman lagi. Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan ledakan bom yang mengenai mobil salah satu anggota bernama Maggie. Tapi untungnya, Maggie masih hidup. Liam kemudian menyuruh Jim dan beberapa anak buahnya untuk memburu Kuan yang mungkin ada di dalam hutan. Namun, sesampainya di sana, Kuan mengeliminasi satu persatu anak buah Liam dengan jebakan ala militer. Ketika Kuan berhasil menangkap satu pria, Jim menembak bahu Kuan yang akhirnya membuat Kuan memilih untuk melarikan diri. Why is it so hard? We need 100 more men at least. Menyadari Kuan bukan orang sembarangan, Jim pun menyarankan Liam untuk memanggil Sean kembali karena ia memiliki pengalaman bertempur di dalam hutan. We need 100 more men at least. My nephew. Sementara itu, Mary yang baru saja tiba di London ditetangi Sean yang rupa-rupanya Sean ini berselingkuh dengan Mary, tantenya sendiri. Namun saat keduanya hendak kimochi, Deska, tiba-tiba Liam menelpon Sean yang mintanya untuk kembali melawan Kuan. Kavna and the boys went after him. Liam, it sounds like he's trained.
Mendengar kabar ini, Shane pun menjadi cemas karena ia juga tidak ingin Liam terbunuh. Di sini, Mary kemudian memberitahu Shane bahwa dirinya sebenarnya sangat membenci suaminya karena 6 tahun yang lalu kakaknya terbunuh oleh IRA dan Liam malah tidak pernah mencoba untuk memberikan keadilan kepada para pembunuhnya. So my Patrick is dead, and it's not right. Kwan yang terluka kemudian membakar lukanya dengan pisau panas. Saat dia pingsan karena kesakitan, dia teringat kilas balik saat perampok Sawadikap menyerang keluarganya hingga menyebabkan putri pertamanya tewas. Sementara itu, Liam menggali informasi tentang Kwan dan mendapati bahwa Kwan ini ternyata mantan pasukan khusus paling mematikan yang dilatih untuk menguasai perhutanan. Di saat itu juga, Liam ditetangi penegak hukumnya sekaligus petinggi IRA bernama Hugh McGrath. Liam lalu marah-marah kepada Hugh karena Hugh tidak menemukan pelakunya. Bukannya iya, Hugh malah marahi balik Liam karena jika Liam menemukan pelakunya, maka sama saja menjatuhkan persatuan Irlandia. Setelah Hugh pergi, Liam masuk ke dalam kantornya dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya Kwan yang entah bagaimana bisa melewati para penjaga. I will ring a bomb if the bombers use is MTSH. Kwan kemudian memaksa Liam memberitahu nama pelakunya. Tetapi Liam tidak tahu dan mengatakan kalau ia sedang memasang perangkap yang mana jika bom berikutnya meledak, maka kode perintah rahasia akan terbongkar. Mendengar hal itu, Kwan pun memberi Liam waktu 1 hari, jika tidak, maka ia akan membunuh Liam. 24 hours. Sementara itu, Bromley akhirnya menemukan petunjuk melalui kamera pengawas yang sudah dijernihkan, di mana dalam rekaman pengeboman pertama ada seorang pengendara motor misterius yang sebelumnya menabrak van dan ia memiliki tanda luka di bagian tangannya. Well, he's an architect who became more apparent. Di sisi lain, reporter Ian Watt yang berada di sebuah klub ditetangi Maggie dan entah bagaimana Maggie ini mengajak Ian pacaran. You should try real whiskey. Di hari berikutnya, kita diperlihatkan dengan Maggie yang baru saja keluar dari bus kota dan bergabung dengan pria Irlandia yang di awal film sebagai pengebom. Gak lama kemudian, tiba-tiba bus tersebut meledak dan ternyata Maggie lah yang memasang bom di bus tersebut. Sementara itu, Sian akhirnya tiba di rumah Liam untuk memburu Kwan. Setelah Sian pergi ke hutan, Liam mendapatkan telepon dari Bromley yang meminta kode akses rahasianya karena baru saja ada bom yang meledak. Namun ternyata Liam tidak mendapatkan kode tersebut yang artinya ada salah satu petinggi yang diam-diam memerintahkan para pelaku tanpa mengirim kode akses. So what you've never felt before. Hal ini pun membuat Liam semakin kesal. Liam kemudian didatangi salah satu anak buahnya yang mengabarkan kalau kemarin ia melihat Shane masuk ke kamar Mary di London. He spent 2 hours on Hugh McGrath on the lobby phone. And ran the burn mark through the database social rec bank for matches. Di sisi lain, Bromley dan timnya akhirnya berhasil menemukan identitas pengendara motor yang bernama Patrick. Dan saat ditelusuri lebih jauh, mereka menemukan kalau Patrick ini bekerja untuk penegak hukum Liam yang tak lain lagi adalah Hugh. Jadi, selama ini Hugh lah otak di balik pengeboman ini. Setelah mendapatkan informasi itu, Bromley menelpon Liam dan beritahu semua tentang Hugh. Di saat itu juga, datanglah Hugh. Tak berpikir panjang, Liam pun langsung menyeret Hugh ke dalam rumahnya dan menembak kaki Hugh agar ia memberikan daftar nama pelaku pengeboman yang menewaskan banyak warga sipil. Hugh pun mencatat nama pelakunya yaitu 4 pria dan 1 wanita, di mana ternyata wanita itu adalah Maggie, selingkuhan Liam. Hugh juga menyampaikan bahwa istri Liam, Mary, pernah mendatanginya untuk minta bantuan membalas kelakuan Liam yang enggan mengadili pembunuhan kakaknya, di mana
Pembalasan itu berupa mengirim Maggie sebagai selingkuhan Liam. Bastard! Mendengar kalau istrinya juga bekerja sama dengan Hook, Liam pun langsung membunuh Hook. Setelah mendapatkan 5 tersangka, Liam pun memberikan nama-nama itu kepada Bromley. I got your names. Di sisi lain, Maggie dan Ian baru saja melakukan pengeluaran cairan setelah mereka berpacaran. Namun rupa-rupanya Maggie ini memiliki rencana jahat. Ia diam-diam memasukkan bom baterai ke dalam laptop Ian, yang mana laptop tersebut akan Ian bawa ke Irlandia menggunakan pesawat dan bakal meledak saat mengudara. You're gonna have to get used to it. Sementara itu, di dalam hutan, Sean akhirnya berhasil menemukan Kwan dan bertarung dengannya. Dalam pertarungan itu, Kwan berhasil mengalahkan Sean. Karena Kwan sudah membiarkan dirinya hidup, Sean pun memberikan daftar nama para pelaku, termasuk Patrick yang menjadi pelaku pengeboman yang menewaskan putri Kwan. The rest have passed away. Setelah dari hutan, Sean kembali menemui Liam, di mana Liam ini mengetahui kalau Sean memasuki kamar Mary saat di London. Namun Liam tidak mau tahu apa Sean yang Sean lakukan. Yang Liam inginkan hanyalah apa yang dikatakan oleh Mary. Sean pun mengatakan bahwa Mary masih membenci Liam atas kematian kakaknya. Akan tetapi, Liam langsung membenarkan bahwa Mary sebenarnya bekerja sama dengan Hook dan para pelaku pengeboman, karena ia ingin balas dendam kepada Liam dengan cara tersebut. Maksudnya gimana bang? Gue pusing bang, sumpah, sama. Setelah mengetahui kalau tantenya juga bajingan, Sean pun mendapatkan tugas dari Liam, yaitu membunuh Mary lalu bersembunyi di New York. Go back to New York, son. Zero, this is Alpha 2. Sierra 3, roger that. And it's complete in target house. Keesokan harinya, SO-15 dan pasukan khusus mulai melakukan rencana penyergapan kepada 5 pelaku yang bersembunyi di sebuah hotel. Zero, this is Alpha 2. What the excuse me? Dalam rencana itu, Kwan diam-diam menyelinap ke hotel dan menyamar sebagai tukang servis pipa karena ia berniat membunuh para pelaku dengan tangannya sendiri. And it is an emergency. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar para pelaku, Kwan berpura-pura mencari pipa yang bocor. Namun saat salah satu pria melihat senjata di dalam tas Kwan, Kwan pun langsung melakukan penyerangan. Dengan penuh perasaan dendam yang sangat luar biasa, Kwan akhirnya berhasil membunuh para pelaku, termasuk Patrick. Tetapi Kwan membiarkan Maggie hidup agar bisa diinterogasi oleh SO-15. Setelah Kwan pergi, pasukan khusus pun datang dan mendapati keempat pria sudah tewas. Mereka lalu menginterogasi Maggie tentang bom berikutnya. Setelah Maggie memberitahu lokasi bom berikutnya, para petugas pun langsung mengirim penjinak bom ke bandara. Mereka akhirnya berhasil menemukan laptop Ian dan membuangnya tepat saat bom meledak. Setelah bom berhasil diamankan, Maggie pun langsung ditembak mati oleh pasukan khusus. Karena Kwan bertindak sendirian, ia pun dijadikan tersangka oleh Bromley. His name's Ngok Ming Kwan. Use extreme caution. Di malam harinya, Sean tiba di apartemen Mary dan langsung membunuhnya. Sedangkan Kwan menemui Liam untuk memberi pelajaran. Ia menunjukkan foto yang sedang cipokan dengan Maggie dan akan melibatkan Liam ke dalam serangan teroris. Kwan lalu memaksa Liam untuk menekan kirim sehingga gambarnya menjadi viral dan dunia akan mengetahui kesalahannya. You're a terrorist. Goodbye, Mr. Hennessy. Di hari berikutnya,
Kwan akhirnya kembali ke warung mie ayam. Seorang agen lalu segera memberitahu Bromley tentang keberadaan Kwan. Tetapi di sini, Bromley berubah pikiran untuk menjadikan Kwan tersangka dan memutuskan untuk memberinya penghargaan. Observe and report only. Kwan kemudian ditemukan oleh Lam yang memeluknya dan film pun berakhir.